Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Konco Ngaji yang dirahmati Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar Konco Ngaji dirahmati Allah hari ini? Semoga senantiasa Allah ridho memberikan nikmat sehat, dan Allah ridho menggunakan sehat panjenengan untuk fisabilillah, yaitu untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka untuk menuju menjadi hamba Allah yang takwa. Baiklah konco ngaji dirahmati Allah, hari ini suasana mendung, sepertinya mau hujan, angin juga bertiup agak kencang. Kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji bersama pertanyaan konco ngaji dari Sikepan. Mungkin pertanyaannya kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diberikan penjelasan mengenai dalil bahwa ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW akan tertolak. Itu apakah hadis atau ayat Al-Quran? Mohon dijelaskan. Kalau hadis lewat siapa? Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa amal kita yang kita laksanakan, ibadah kita itu dicontohkan oleh Rasulullah apa tidak? Oke, terima kasih konco ngaji Sikepan yang dirahmati Allah. Pertanyaannya luar biasa dan itu menjadi seringkali permasalahan dalam kehidupan kita ketika kita ingin beribadah dan beramal soleh. Ternyata kita tak tahu bahwa yang kita amalkan ternyata tidak dicontohkan oleh Rasulullah, padahal kita sudah mengamalkan sejak dulu kala, sejak kita masih kecil sampai saat ini, dan baru sadar sekarang. Dan untungnya panjenengan sadar. Yang paling penting konco ngaji rahmat Allah dan konco ngaji Sikepan yang semoga diberikan nikmat sehat, yang paling penting adalah kita itu sadar kalau salah, kemudian mendapatkan kesempatan untuk merubah sikap kita menuju kepada kebenaran atau ketakwaan. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita dalam posisi salah tapi tidak sadar. Nah, nanti ada kajian kita ketika kita di posisi yang salah tetapi tidak sadar, sehingga setan akan berbalik, tidak bertanggung jawab atas apa yang diserukan kepada kita. Baiklah konco ngaji dan rahmati Allah dan konco ngaji Sikepan yang dimuliakan oleh Allah, kita kaji bersama-sama satu persatu. Pertanyaannya mengenai amal soleh atau ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah akan tertolak. Itu dalilnya apa? Apakah ayat atau hadis? Kalau hadis riwayat siapa? Kita buka dulu hadisnya. Ada di hadis kitab Bukhari, nomor 2697 dan kitab hadis Muslim nomor 1718. Hadisnya, man ahdasa fil umrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang artinya konco ngaji rahmati Allah dan konco ngaji Sikepan yang dimuliakan Allah, barang siapa membuat satu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Nah, baiklah konco ngaji rahmati Allah. Jadi dasar hadisnya itu Pak konco ngaji Sikepan, hadis kitab hadis Bukhari nomor 2697, bisa dilihat juga di kitab hadis Muslim nomor 1718. Kemudian kita bisa mengkaji ayat Allah yang mengharuskan kita untuk bersuri teladan atau mencontoh cara beribadah Rasulullah Muhammad SAW, karena memang Rasulullah diutus sebagai suri teladan kita untuk ditiru. Dia kemudian beliau mempunyai tugas untuk memberikan contoh cara beribadah kepada kita umat muslim. Mari kita buka mushaf kita di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayatnya 21. Oke.
Sudah ketemu nih konjang rahmat Allah. Dibuka di HP atau di mushaf surat ke-33 surat Al-Ahzab ayatnya 21. Oke, mari kita baca bersama-sama. Saya membaca, panjenengan yang menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya konjang dirahmati Allah dan konjang sikapan yang semoga dimuliakan oleh Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Allah SWT sudah berfirman, kita harus mencontoh cara beribadah yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau diutus sebagai Rasul untuk memberikan contoh bagaimana cara mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran dan bagaimana cara menjauhi larangan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaannya yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa amal yang kita amalkan itu dicontohkan apa tidak, apakah ada perintahnya apa tidak. Ini pertanyaannya luar biasa, dan hanya hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah yang bisa bertanya seperti ini, karena biasanya kebanyakan, dan dulu saya pun juga begitu ketika belum mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah ayat demi ayat dan hadis demi hadis, itu pokok men beribadah ki yo manut umume melaksanakan apa ya, teko tiru-tiru mengikuti cara beribadah nenek moyang kita. Ternyata tidak seperti itu cara beragama, harus mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Konjang dirahmati Allah dan konjang sikapan yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah membahas mengenai hadis, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini atau urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Yang disebut perkara baru dalam hal hadis ini adalah yang namanya bid'ah. Bid'ah itu jangan salah paham ya, dicermati. Bid'ah itu adalah ibadah, cara beribadah baru yang dulu Rasulullah SAW tidak mencontohkan, tetapi sekarang diadakan. Itu namanya bid'ah dalam acara hal ibadah. Jadi bukan dalam kehidupan, tetapi dalam beribadah itu namanya bid'ah. Sesuatu yang dulu Rasulullah tidak mengerjakan, tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, tetapi sekarang diadakan, itu namanya bid'ah. Bahkan Rasulullah SAW sudah bersabda dalam riwayat An-Nasa'i. Mari kita baca hadisnya. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. In sadaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ini artinya konjang yang dirahmati Allah. Kita baca bersama-sama supaya panjenengan paham. Barang siapa yang dipetunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Semoga panjenengan semua yang mengkaji atau mengikuti channel ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk atau hidayah dari Allah. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang disesatkan. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan, dan setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578. Nah, ini hati-hati konjang dirahmati Allah. Ketika yang kita kerjakan adalah bid'ah, maka tempatnya sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan.
setiap perkara agama yang diadakan itu namanya bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578. Kalau kita mengerjakan bid'ah sesuai dengan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita melakukan perkara yang bid'ah, itu sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan. Setiap perkara agama yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Konci ngaji dan konci ngaji sikepan yang dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita terhindar dari bid'ah dan terhindar dari perkara-perkara yang diadakan dalam beragama? Maka caranya adalah ngaji. Nah, ikutilah kajian-kajian yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dicek kebenaran kajian itu, monggo dimanapun berada. Ketika ada kajian dan dicek ketika dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, ikuti saja, insya Allah akan lurus. Atau panjenengan juga bisa mengadakan kajian yang dengan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Malik Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, teks hadisnya, redaksi hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lam tadilu mata masaktum bihima, kitab Allah wa sunnatar rasuli." Yang artinya Allah, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Rasulullah SAW bersabda, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Hadis sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Ibnu Nasr. Jadi caranya begitu. Konjang dirahmati Allah dan konjang sikapan yang dimuliakan Allah, kita harus mengoreksi, mengevaluasi ibadah kita. Apalagi ini di penghujung tahun Masehi, saatnya kita bermuhasabah, apakah yang ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan perintah Allah? Ada perintahnya. Kalau ada perintahnya, apakah dicontohkan oleh Rasulullah? Bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut? Jangan sampai kita beribadah hanya katanya-katanya atau mungkin hanya meniru-niru tanpa diberikan bukti dalilnya yang mana, sehingga itu nanti bisa cenderung kepada perkara ibadah yang bid'ah, yang diadakan yang baru, yang termasuk sesat, dan bahwa sesat itu tempatnya di neraka. Jadi penyajian rahmat Allah, sekali lagi solusinya supaya kita bisa paham apakah amal ibadah kita sudah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW atau tidak. Mari kita ngaji, gerakan ngaji untuk semuanya. Datangilah kajian-kajian yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan atau adakan kajian yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cirinya kajian yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kajian itu pematerinya atau penceramahnya tidak meminta imbalan sedikit pun. Jadi ciri-cirinya adalah seperti itu. Ketika yang memberi materi menerima imbalan atau amplop, maka itu disangsikan, karena sesungguhnya semua Rasul telah ditanya oleh Allah, apakah engkau minta imbalan atas seruanmu? Jawab mereka di dalam ayat-ayat Al-Quran semuanya sama, aku tidak meminta imbalan apapun atas seruanku, imbalanku hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi muhasabah bagi kita di penghujung tahun Masehi ini, agar apa yang kita kerjakan berupa ibadah memang ada perintahnya di dalam Al-Quran dan ada contohnya atau diperintahkan atau diteladankan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ibadah yang kita laksanakan tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, sehingga itu jatuh kepada perkara bid'ah. Semoga ada manfaatnya dan panteng terus channel Konco Ngaji
Semoga kita dimudahkan dan jangan malu-malu untuk bertanya. Di kolom YouTube bagian bawah ada kolom komentar. Diisi saja pertanyaan panjenengan, apapun pertanyaannya, insya Allah akan kami jawab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai bertemu kembali di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.